wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Al- kalian baik? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik, sehat Bu. luar luar biasa. biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, anak-anak. Apakah di sini kalian hadir semuanya, anak-anak? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita semuanya berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya, Amin. Natatang Ibu mohon bantuannya untuk memimpin doa. Silahkan, Nak. Siap, Ibu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbi Wabil Islami Islami dina wabil Wabil Muhammadin Muhammadin nabiyya wa nabiyyan wa rasula rasulullah. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma ilma warzuqni 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 fahma rahmat. amin amin Surah ya Allah ya Amin ya rabbal Rabbal Alamin. alamin. Selesai. Alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran pagi hari ini yaitu mengenai ketika kehidupan telah berhenti atau yang dimaksud dengan hari akhir. Nah, pembelajaran ini khusus di kelas 5 di bab kedua di semester 2. Baik, sebelum Ibu melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, Ibu mau bertanya dulu, apakah kalian sudah belajar semalam? Sudah, Bu. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak baik. Sebelumnya, apa ada yang sudah tahu apa itu hari akhir? Hmm, Akhir selesai, Ibu. hari kiamat, Bu. Iya, bagus. Ada lagi? Jadi di mana semuanya telah tiada, Bu? Ya, terima kasih. Nah, kemudian rukun apa? Termasuk rukun iman nomor berapa itu beriman kepada hari akhir? 5, Bu, 5, Bu. Kelima, Bu. Kelima, Bu. Kelima. Baik, Alhamdulillah. Kelima. Ternyata anak-anak Ibu rajin sekali belajar ya. Ya, Ibu. Iya, Ibu. Bu. Ya, sekarang kita lanjutkan ya. Ya, Bu. Nah, anak-anakku semua yang Ibu cintai, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengalami 5 fase keberadaan manusia. Di mana yang pertama kita itu sebelum kita dilahirkan, kita itu mengalami alam ruh. Kemudian selanjutnya kita itu masuk ke dalam alam kandungan, di mana kita semua manusia dikandung oleh ibu kita selama 9 bulan dengan penuh apa kasih sayang. Kemudian setelah itu kita dilahirkan. Kemudian kita mengalami alam dunia, yaitu yang sekarang sedang kita alami. Kemudian setelah kita masa atau usia kita habis, kita akan mengalami yang namanya kematian. Kemudian kita akan memasuki alam kubur. Dan selanjutnya setelah alam kubur adalah alam akhirat. Adalah alam yang kekal abadi. Nah, kalau amal perbuatan kita baik, insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Namun, jika kita banyak berbuat dosa,
kita akan mendapatkan siksaan Allah yang sangat pedih, yaitu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Naudzubillah summa Alhamdulillah. naudzubillah. Nah, ini dia yang sudah Ibu tadi tanyakan ya, makna hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir itu adalah, tadi sudah dijawab ya sama anak-anak semua, bahwa hari akhir adalah peristiwa hancurnya seluruh alam beserta segala isinya yang ada di dunia ya. Gunung-gunung sudah semuanya hancur, lautan tidak ada lagi yang tersisa. Kemudian beriman kepada hari akhir atau mempercayai, yaitu mempercayai dengan sepenuh hati, meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat akan terjadi. Dan itu termasuk rukun iman yang kelima. Selanjutnya adalah tanda-tanda kiamat. Karena kiamat itu terbagi dua ya, ada kiamat kecil dan juga kiamat besar. Nah, di sini Ibu akan paparkan terlebih dahulu adalah tanda-tanda kiamat kecil. Di mana tanda-tanda dari kiamat kecil yaitu seperti munculnya berbagai fitnah, banyak sekali fitnah di muka bumi ini. Kemudian juga banyaknya orang-orang yang apa mengaku sebagai nabi, ya, munculnya nabi palsu, mengaku-ngaku sebagai nabi. Karena sudah jelas kan, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu alaihi Alaihi wasallam. Wasallam. Berarti kalau sudah ini banyak banyak bermunculan nabi palsu, ini sudah apa namanya? Tanda-tanda. Kemudian banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Kemudian juga banyak perbuatan riba di mana-mana terjadi. Dan juga ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Semoga kita tidak termasuk ya, Nak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Amin. Kemudian yang selanjutnya adalah dari tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama adalah terbit matahari dari sebelah barat. Kalau sekarang kan matahari terbit dari sebelah timur ya, ya Naya. Ya, ya. Nanti kalau akan tibanya kiamat yang besar, nanti matahari terbitnya dari sebelah barat. Kemudian yang kedua adalah munculnya Dajjal. Apa itu Dajjal, anak-anak? Makhluk ya, Bu. Bu yang menyebarkan Ya, fitnah, Bu. ya, ya. Dajjal itu makhluk ya. Nanti makhluk itu berbeda tapi dengan kita. Di keningnya itu ada mata satu, kemudian di sana ada tulisan Nanti. kafaro. Nah, Dajjal ini akan melewati berbagai apa misalnya kampung atau yang lain dan akan membinasakan yang ia lewati. Kemudian yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nah, sampai sekarang kan Nabi Isa masih hidup ya, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Nanti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menumpas Dajjal ya, untuk memerangi Dajjal. Ya. Ya. Kemudian turunnya Imam Mahdi dan yang kelima adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini Ya'juj dan Ma'juj ini adalah sejenis kurcaci ya, Naina, yang telinganya itu panjang, kemudian telinga yang satu bisa dijadikan alas untuk ia tidur, dan yang satunya lagi itu bisa dijadikan selimut buat dia tidur. Naudzubillah ya, seperti apa itu Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kemudian yang keenam adalah munculnya binatang melata di bumi ini yang dapat berbicara ya. Kemudian yang ketujuh munculnya dukhan atau awan debu asap di timur dan di barat. Dan kedelapan adalah terjadinya gerhana di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Itu tanda-tanda besar dari kiamat besar ya. Ya, Mak besar. Kemudian nanti setelah kita wafat,
meninggal ya, nanti kita mengalami alam barzah, kemudian nanti setelah itu kita akan memasuki yang namanya alam akhirat. Nah, apa saja yang akan kita lalui nanti setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita setelah mati akan mengalami yang namanya yaumul ba'as atau hari di mana semuanya ya manusia yang Allah ciptakan dari yang pertama dari yang awal sampai yang akhir kemudian Allah bangkitkan yang disebut dengan yaumul ba'as. Yang kedua, setelah kita dibangkitkan, nanti kita akan dikumpulkan, semuanya akan dikumpulkan. Atau yang disebut dengan yaumul mahsyar. Kemudian yang ketiga adalah yaumul hisab atau hari perhitungan amal perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Jika sudah Ibu jelaskan ya tadi, jika perbuatan kita baik selama hidup di dunia banyak perbuatan baik, nanti kita akan menerima laporan atau hasil amal kita selama hidup di dunia yang baik. Insya Allah akan masuk surga yang penuh dengan banyak kenikmatan ya, yang tidak bisa dibayangkan. Kemudian jika amal perbuatan kita buruk, maka celakalah kita. Naudzubillah ya. Kemudian selanjutnya adalah yaumul mizan atau hari penimbangan amal. Tadi sudah diperhitungkan atau yang disebut dengan yaumul hisab, kemudian kita amal perbuatan kita ditimbang ya. Berat kemana ini? Berat yang baik atau berat yang buruk ya. Kemudian selanjutnya adalah Yaumul Zaza atau hari pembalasan. Ya, apa yang akan terima nanti? Apakah kebahagiaan yang hakiki ataukah penderitaan? Ya, naudzubillah, summa naudzubillah. Selanjutnya, apabila kita mendapatkan musibah, apa yang harus kita ucapkan anak-anak? Innalillahi Innalillahi wa wa Innalillahi roji'un. Sekali. Jangan mengucapkan hal-hal yang lain ya. Ya, Bu. Ucapkan kalimat Inna tarji ya, kalimat inna lillahi wa Wa inna inna ilaihi ilaihi roji'un. roji'un. raji'un. Segala sesuatunya itu dikembalikan kepada Allah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak eh, selanjutnya sebelum kita diskusi kita lanjutkan dulu ya anak-anak ya. Ya, Ibu. Selanjutnya adalah hikmah atau manfaat beriman kepada hari akhir. Yang pertama adalah motivasi manusia untuk taat dan ikhlas karena Allah. Taat beribadah, ibadahnya ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Disebut dengan apa, Nana? Ri? Oh, Iya. ya, Ya, ya. ya, ya. Jangan nanti kita tidak apa? Tidak mendapat Pahala. Ada. pahala. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu berhati-hati dalam bertindak. Kita pikirkan apa yang akan kita perbuat, ini baik atau tidak, ini manfaat atau tidak ya. ya, Kemudian yang selanjutnya memperbanyak ibadah. Karena kita akan kembali, kemudian kita akan dihisab ya. Maka kita harus memperbanyak ibadah untuk bekal hidup kita nanti di akhirat ya. Kemudian yang keempat adalah berusaha menjadi lebih baik dan istiqomah. Nah, anak-anak, apakah di sini ada yang pernah berbohong? Ada yang pernah berkata bohong tidak? ada Ya, Bu. Bu. Pernah Ada, Bu. Bu. Saya Bu. Saya, Bu. Pernah. Ya, kita harus selalu jujur dalam perbuatan dan juga perkataannya. Bu. Selalu jujur, karena Rasul juga mencontohkan akhlak jujur ya. Ya. Tidak boleh
Berbohong. berbohong. Ya. Berbohong. Kemudian istiqomah. Istiqomah dalam hal yang baik. Ya. Kemudian yang kelima adalah menunjukkan perilaku terpuji. Seperti tadi ya. Misalnya tidak boleh berkata bohong ya, harus selalu jujur. Kemudian rajin beribadah, misalnya melaksanakan sholat, membaca Al-Quran. Ya, kemudian kalau anak-anak mungkin di sini kan masih kelas 5 ya, masih melaksanakan sekolah madrasah ya atau MDT ya. Ya, Nah, Bu. Iya, harus Ya, rajin Bu. iya, Bu. sekolahnya, tidak boleh hanya pergi ke SD saja. Sekolah diniahnya juga harus ya, Iya, Bu. tidak Ya, boleh Bu. bolos. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi ya anak-anak ya. Iya, Bu. Siap, Ibu. Ya, Membentuk anak-anak ini yang 9 orang menjadi 3 kelompok ya. siap, Siap, Bu. Ibu. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, Sutini dengan Natia Nurjanah itu mendiskusikan tentang arti hari akhir, ya. Kemudian juga sebutkan macam-macam hari akhir atau kiamat ya, anak-anak ya. Siap, Kemudian ya, kelompok Bu. Natera sama Tenti sama Tini itu mendiskusikan tentang tanda-tanda kiamat sugro dan kiamat kubro minimal 3 ya. Iya, Bu. Kemudian eh, kelompok 3 yaitu Nateri kita mendiskusikan hikmah beriman kepada hari akhir. Boleh sebanyak-banyaknya. Atau Bu mau 5 atau 3 boleh ya. Ya, Bu. Silahkan. Ibu kasih waktu 5 menit. Kelamaan ya? Kelamaan tidak? Cukup, Bu. Ya, Cukup, Bu. silahkan diskusi. Cukup. Maaf, waktunya tinggal 5 menit. Oh, iya, secepatnya. Secepatnya. Ya, ayo kita diskusi sama-sama, teman-teman. Ya, Ayo, Pak. Ya, ayo, Ayo. 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 ya. Ayo. Kelompok 1 sudah? Bentar belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Bentar, Bu. Belum. Ya. Ada yang sudah? Kelompok 2 dan 3? Belum, Bu. Bentar, Bu. Ya. Ibu nanti langsung dinilai ya. Iya. Yang kita Sudah, Nak? Sudah, Bu. Ya, silahkan. Kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Iya, kelompok 1, Bu. Ya, perwakilan saja ya. Silahkan, Natata, jawabannya. Tadi lupa lagi, Bu. Apa pertanyaannya, Bu? Itu arti hari akhir. Oh iya. Dan juga macam-macamnya. Oh iya, hari akhir adalah hari berakhirnya alam semesta, Ibu. Ya, Contohnya, macam-macamnya. macamnya ada kiamat Macam, kubro dan kiamat sugro, Bu. ya. Ya, Ya, baik sekali nilai. Mau oke. dinilai sekarang? Makasih, Bu. Nilai, Bu. Ya, 95 ya nilainya. Terima Ore. kasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang kedua ya, kelompok 2 ya. Ya, Bu. Ya, apa jawabannya, Nah? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oh, Bu Tini ya? Ya. Ya, Tadi pertanyaannya tanda-tanda kiamat. iya ya. Tanda-tanda kiamat sugro ada 3. 1, munculnya berbagai fitnah. Kemudian, 2, banyaknya bermunculan nabi palsu, Bu. ya, Terus yang ketiga, banyaknya kebohongan ya, serta kesaksian palsu. ya, iya. Betul sekali. Kemudian,
Kiamat kubronya? Kiamat kubronya yang ke-1 terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kedua munculnya Dajjal. Ya, selanjutnya. Dajjal. Yang terakhir itu tadi apa ya Bu? Lupa lagi. Turunnya Nabi Isa Bu. Ya, iya. Terima kasih. Bagus sekali anak-anak. Nilainya 96 ya. Terima kasih Makasih, Bu. Bu. Selanjutnya Makasih. kelompok 3. Siapa kelompok 3 yang mau menjawab? Iya. Silahkan Natita. Ya. Di sini yang pertama tadi hikmah ya, hikmah Ya, hari kiamat. ya, Ikhlas ya, ikhlas dalam beramal. Jadi kalau ya, beramal itu harus karena Allah, jangan karena ya. ingin dipuji. Kedua, selalu berhati-hati ya, Bu. Selalu berhati-hati dalam aktivitas atau dalam keseharian. Ya, dan Ketiga, beribadah. berusaha menjadi lebih baik dalam hal apapun, dalam setiap hal. Yang Ya, keempat itu istiqomah, istiqomah. Jadi harus beristiqomah dalam kehidupan sehari-hari. dalam perbuatan Udah, baik. Bu. Ya, 4, Bu. Cukup. ya. Terima kasih, Nak. Nilainya 92. Terima kasih Ya, semuanya. makasih, Bu. Ya, Bu. Sama Ibu. Ya, mungkin pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Ibu ada yang tidak dimengerti ya, anak-anak ya. Ya Bu. Semoga kita dapat bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. Dan Bu. jangan lupa kalian selalu laksanakan sholat 5 waktunya dan juga sunah-sunah yang lainnya. Ya, Bu. Dan juga tidak boleh lupa untuk selalu membantu orang tua atau berbuat baik terhadap orang tua. Ya, Ya, Bu. Ya, Ibu. Ya Ya, Bu. terima kasih anak-anak. sama-sama. Sama-sama Sama-sama, Ibu. Ibu. Sama-sama Ibu. Iya, Ibu Kita cukupkan tutup ya. sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ibu tutup dengan doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Subhanakallahumma asyhadu wa an la bihamdika. ilaha illa anta Asyhadu an la astaghfiruka wa ilaha atubu illa ilaik. anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi semangat. Waduh, semangat ya.